Kalau aku pribadi, yang pas pertama ke Taiwan itu aku pribadi, aku pernah makan ya. Ini aku jujur beneran pernah makan karena dan sekarang aku usahain ya, aku gak pernah makan. Jadi dari berangkat kedua sampai sekarang insya Allah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kalian Babi Putri. Waktu pernah makan enak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan happy. Jadi hari ini Babi itu lagi di Taipei ngambil bacang. Ini aduh berat banget, bawa 20 biji. Beratnya berapa kilo ini? Mau 10 kilo bener berat banget. Jadi karena Taiwan itu mau ada festival dragon festival ya, Tongwuji atau apa gitu kalau ya. Jadi ini besannya nenek aku tuh ngasih ke nenek aku suruh ngambil naik kereta sendirian dari Banjar ke Taipei. Ini aku udah mau pulang, tadi nggak aku videoin pas berangkatnya karena buru-buru banget. Ini udah jam setengah 12 teman-teman, panas banget ya. Cuaca hari ini nggak tahu berapa derajat, pokoknya panas banget, panasnya itu luar biasa. Di sini nggak ada lift yang mau, bukan lift, eskalator yang buat turun. Dan aku harus turun lagi. Naik MRT itu enak loh guys, kayak naik apa ya, cepet banget keretanya, adem di dalam tuh, nggak bikin panas, nggak bikin pengap. Aku lebih suka naik MRT ketimbang naik bus karena aku orangnya mabuk. Dan tadi aku kurang cepet turunnya teman-teman, jadi aku ketinggalan MRT-nya, jadi aku harus nunggu aja di sini. Tuh lihat, aku ada di kaca dan ini ada bawaan aku berat banget ya Allah. Lihat aku kecil banget ya, kecil, bawahnya gede. Oke guys, jadi aku udah pulang dari Taipei. Ini aku mau minggat dulu ke Seven, mau kirim duit buat mami. Dan biasanya sih aku kalau misalkan kirim 20.000 ke atas itu lewat toko Indo ya. Tapi karena ini sedikit, jadi aku lewat 7-Eleven aja. Minggat dulu guys, minggat, budayakan minggat, orang kondangan iki.
Oke, jadi ini lanjutan dari video yang kemarin karena sempat terputus karena Mbak Upi lagi sibuk. Jadi kita lanjut gibah-gibah manja, guys. Gibah online. Oke, jadi pesan buat teman-teman semua yang pengen banget ke Taiwan itu kalian harus tahu ya, di Taiwan itu adat dan budaya, kebiasaan-kebiasaannya itu berbeda 180 derajat dengan orang Indonesia. Jadi kalian itu selain harus nyiapin mental, kalian juga harus tahu juga kebiasaan orang sini. Dan untuk masakannya sendiri, kalau orang yang nggak makan daging itu biasanya sih nggak apa-apa ya, paling mereka vegetarian, aman lah, oke. Tapi kalau misalkan kalian yang muslim gitu kesini, terus jangan kaget karena emang kebiasaan orang sini tuh setiap masak sayur pasti ada yang namanya dikasih ya B2. Kalian tahu B2 yaitu. Jadi gak usah kaget. Jadi kalau emang kalian berniat ke Taiwan, kalian harus tahu yang namanya kebiasaan orang Taiwan ya kayak gitu. Kalau misalkan aku pribadi, kalau misalkan mereka kan majikan ya. Aku kalau misalkan daripada kelaparan gitu ya, mending beli sendiri ketimbang nunggu dikasih. Kan banyak tuh majikan-majikan model misalkan ada makanan-makanan tuh mereka tuh lebih baik tuh dibiarin busuk ya. Ada yang model begitu, ada dibiarin busuk atau dikasih ke orang, padahal di rumah juga ada TKW-nya, tapi mungkin ya nggak tau lah. Jadi kalau aku pribadi sih kalau misalkan pas banget mereka lagi masaknya nggak yang aku pengen gitu, maksudnya yang mereka pengen gitu ya, ya terpaksa aku beli sendiri pakai uang sendiri. Jadi enak nggak enak namanya ikut orang, harus ngikutin peraturan orang gitu ya. Jadi apa namanya, sering banget lah pokoknya masak-masakan yang begitu-begitu, guys. Di sini aku bukan fanatik ya, cuma mau ngasih tahu ke teman-teman aja karena barangkali ada teman-teman yang belum tahu dan nyampe sini itu kaget ya. Kaget dengan kebiasaan orang-orang sini. Sebenarnya ya sama aja kayak orang Indonesia kan. Orang Indonesia sering banget masak jengkol, masakan orang lain kan juga nggak suka gitu ya. Menurut kalian itu jengkol enak, tapi menurut orang lain kan enggak gitu. Jadi ya sama aja sih sebenarnya, Indonesia dan Taiwan itu punya adat dan kebiasaan masing-masing. Jadi di mana kita tinggal di situ kita harus menyesuaikan gitu ya. Tapi kalau misalkan udah keterlaluan harus dipaksa-paksa ya, kalian jangan mau kalau misalkan agama kalian itu melarang ya. Jadi sepinter-pinternya kita aja deh gitu. Jadi kalau masak apa kayak panci apa wajannya gitu ya, kalian usahakan cuci yang bersih biar nggak kecampur-campur gitu. Terus sponnya juga ya, pokoknya sepinter-pinternya kalian ngatur aja deh, kayak aku juga gitu. Kalau aku pribadi yang pas pertama ke Taiwan itu, aku pernah makan ya, ini aku jujur beneran pernah makan. Karena pas pertama datang ke Taiwan itu nggak bisa bahasa, nggak ada HP, pokoknya nggak ada temen, maksudnya nggak bisa ngadu sana sini. Jadi kerjaan juga capek banget ya. Kalau misalkan aku nggak makan, aku mau apa ya, karena dulu itu uang gajinya itu sama sekali nggak dikasih ke aku. Jadi di dompet aku tuh sama sekali nggak ada uang ya. Jadi uang aku tuh dimasukin ke tabungan aku, padahal pas dimasukin juga mereka selalu potong-potong gaji. Misalkan apanya rusak, apanya kayak harus semuanya ganti. Jadi biarpun ditaruh di tabungan, duit aku tuh nggak utuh. Maksudnya ya begitulah modelnya. Karena aku dulu nggak ngerti apa-apa, jadi ya iyain aja gitu. Dan sekarang aku usahain ya, aku nggak pernah makan. Jadi dari berangkat kedua sampai sekarang insya Allah aku nggak pernah makan sama sekali, karena aku emang benar-benar udah menghindari. Kalau misalkan, dan aku udah bisa bahasa, jadi aku udah bisa protes ya, nggak takut lagi karena udah belajar dari pengalaman yang dulu. Aku udah bisa protes tapi ya maksudnya aku ngomong baik-baik sama majikan, bukan protes dengan kenceng-kenceng gitu mbak. Aku ngomong baik-baik sama majikan, aku agamanya ini jadi aku nggak boleh makan gitu. Kalau misalkan masak nggak masalah, tapi kalau misalkan justru aku makan itu aku nggak bisa gitu. Jadi ya sebenarnya teman-teman aja lah ya, mudah-mudahan sih teman-teman yang mau ke Taiwan itu dapat majikan yang baik, pokoknya yang gak pelit gitu ya.
minta doa yang baik-baik buat kalian semua biar nggak ngalamin yang kayak aku alamin dulu. Emang itu bener-bener berat banget, tapi udah lewat sih. Tapi emang dari situ kita belajar ya, belajar dari masa lalu, dan sekarang kita jadi lebih berani ya. Yaudah teman-teman, Bobby pamit dulu, mau ngejemur baju. Ini udah sore karena tadi Bobby dari Taipei lagi dari tempat yang sama sebelahan, baru pulang. Sampai banget panas pulangnya, makan, nyuci baju, dan ini mau jemur. Nenek aku udah tidur. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.